Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rohman dan kedua teman saya, Kevada Margali serta M. Indra Sudrajat, ingin mempresentasikan tugas sistem pakar, di mana yang bertemakan perancangan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit mulut dan gigi menggunakan bahasa pemrograman CLIPS. Abstraksi. Sistem pakar sebagai sistem yang mengadopsi kepakaran manusia ke dalam komputer memiliki kedudukan strategis sebagai sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di bidang kedokteran. Sulitnya menentukan jenis penyakit karena rumitnya berbagai gejala yang mengiringinya. Dapat dibantu dengan mempresentasikan gejala suatu penyakit ke dalam suatu bahasa pemrograman komputer. Adapun tahapan pembahasan, yang pertama itu ada pendahuluan, dasar teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Pendahuluan, penyakit mulut dan gigi dapat ditentukan dengan melihat berbagai gejala yang mengiringi penyakit tersebut. Mengalihkan pengetahuan seorang pakar penyakit mulut dan gigi ke dalam komputer tentunya akan sangat membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit pasien. Pada penelitian ini, gejala yang mengiringi penyakit mulut dan gigi dirangkum menjadi 40 jenis. Kumpulan gejala ini digunakan untuk membedakan 18 jenis penyakit mulut dan gigi. Dasar teorinya, sistem pakar adalah pengetahuan dan ekstensif meluas yang diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca dan pengalaman. Pembentukan sistem pakar didasarkan pada suatu ide untuk mentransfer pengetahuan seorang pakar atau sumber kepakaran yang lain ke dalam komputer. Pengetahuan yang tersimpan ini selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan bidang kepakaran tertentu. Peran sistem pakar dewasa ini semakin dirasa penting untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Sistem pakar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Gambar di samping adalah struktur dari sistem pakar, yaitu lingkungan konsultasi menyangkut dan lingkungan pengembang. Next. Bahasa pemrograman CLIPS. CLIPS, C Language Integrated Production System, adalah program export system yang pertama kali dirilis tahun 1986 dan dikembangkan oleh Software Technology Branch atau STB, NASA atau London B, Johnson Space Center. Sejak pertama kali dirilis, CLIPS menunjukkan perkembangan yang pesat, dan saat ini digunakan oleh ribuan orang untuk mengembangkan sistem pakar di seluruh dunia. Terdapat 3 cara untuk merepresentasikan pengetahuan pada CLIPS, yaitu yang pertama, rules, dirancang untuk pengetahuan heuristik yang berbasiskan pengalaman. Definition dan generic function, dirancang untuk pengetahuan prosedural. Object Oriented Programming juga dirancang untuk pengetahuan prosedural yang mendukung classes, message handlers, abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Aturan atau rule dapat mencocokkan antara objek dan fakta. Metode penelitian. Penelitian diawali dengan pengumpulan fakta-fakta mengenai penyakit dan gejalanya. Berdasarkan pengumpulan tersebut, dirangkum penyakit dan gejala yang menyertai penyakit mulut dan gigi pada tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1, nama penyakit yang pertama itu Trex Mount, yang kedua abscess
priapical. Selanjutnya gingivitis herpetik akut. Selanjutnya periodontitis. Selanjutnya sariawan. Yang keenam kanker dan tumor. Ketujuh infeksi herpes. Kedelapan bau mulut. Kesembilan cengker. Ke-10 angina Ludwig. Ke-11 lichen planus. Ke-12 keilitis. Ke-13 pellagra. Ke-14 masalah kelenjar ludah. Ke-15 erythema multiformis. Ke-16 kelainan sendi temporomandibular. Ke-17 pulpitis. Dan yang terakhir gingivitis simplex. Tabel 2 yaitu terhadap gejalanya. Pertama, bau mulut busuk. Kedua, bibir pecah-pecah. Ketiga, disertai sakit kepala. Keempat, endapan pilak pada karang gigi. Kelima, gusi berwarna merah. Keenam, gusi membengkak. Ketujuh, gusi mudah berdarah. Kedelapan, lidah kemerahan. Kesembilan, lidah menyumbat saluran pernapasan. 10, lidah terasa licin. 11, luka pada mulut. 12, menggertakkan gigi. Ke-13, nanah pada pangkal gusi. 14, nyeri pada lidah. 15, nyeri pada otot pengunyah. 16, nyeri pada gusi. 17, nyeri pada pengunyah dan menelan. 18, pembengkakan di daerah langit-langit lunak. 19, pembengkakan di dasar mulut. 20, pembengkakan kinjar getah bening di leher. 21, pembengkakan kelenjar lidah. 22, pembusukan gigi. 23, peradangan pada pulpa. 24, pipi dalam terasa gatal. 25, stres atau gelisah. 26, sudut mulut terasa nyeri. 27, terbentuk kantong di antara gigi dan gusi. 28, terbentuk kista di dasar mulut. 29, terdapat benjolan putih pada pipi bagian dalam. 30, terdapat bercak putih berlendir pada mulut. 31, terdapat bercak putih pada mukosa mulut. 32, terdapat luka bakar. 33, terdapat ulkus pada mukosa. 34, terdapat daerah kemerahan di mulut. 35, terjadi demam. 36, terjadi infeksi pada kelenjar ludah. 37, tidak enak badan. 38, tubuh mengalami kelelahan. 39, ujung gigi tertutup selaput berwarna abu-abu. Dan yang terakhir, ujung gusi mengalami pengikisan. Metode penelitian. Pemecahan masalah problem solving. Pada sistem ini menggunakan formulasi generate and test. Dan sistem penyimpulan menggunakan metode forward chaining. Alur kerja program terlihat seperti suatu sistem hierarki. Formula generate and test dibagi menjadi dua bagian, yaitu generator dan tester. Generator membangkitkan pemecahan yang mungkin dan tester akan memotong solusi dalam cabang hierarki yang tidak memungkinkan menjadi solusi pemecahan. Hal ini diseleksi dari jawaban Y dan T. Masing-masing menyatakan ya dan tidak, yang menjadi jawaban setiap pertanyaan. Tabel di samping menunjukkan metode penelitian yang diawali dengan Plune-Blanch. Lalu next specification, stop, lalu diawali star, next specification, lalu ke tes, lalu ke complete pertanyaan,
deliver solution, lalu kembali ke start, dan akan mengulanginya lagi, kembali ke atas, blanch, dan akan ke bawah next specification, dan akan berhenti, stop. Program mengambil keputusan berdasarkan aturan-aturan yang dibangkitkan dari setiap pertanyaan yang diajukan pada pasien. Berikut penggalan program untuk menemukan data. Algoritma pertama seperti di gambar berikut. Next. Ketika kumpulan data memenuhi ciri suatu penyakit tertentu, maka program akan mengeluarkan hasil diagnosa. Setiap jawaban yang berbeda dari setiap pertanyaan akan menghasilkan fakta yang berbeda, dan pertanyaan yang dikeluarkan berikutnya juga berbeda. Karena penerapan sistem generate and test pada algoritma 2, terlihat bahwa penyakit Trans-Mouth akan terdiagnosa ketika terjadi kombinasi jawaban dari 8 gejala yang dinyatakan seperti berikut. Next. Hasil pembahasan. Tampilan antar muka komputer dan user terlihat seperti pada gambar 3 atau gambar di bawah ini. Setiap pasien dihadapkan pada pertanyaan yang mengharuskan untuk menjawab dengan menuliskan Y atau T, yang berarti yaitu ya, T itu adalah tidak. Ya, seperti gambar berikut bawah ini. Next. Tampilan pada gambar di atas memperlihatkan hasil diagnosa spesifik yang menunjukkan ciri-ciri penyakit periodontitis, namun kadang terdapat gejala yang tidak spesifik yang merujuk pada penyakit tertentu. Dalam kondisi ini, program tetap merespon dengan mengeluarkan hasil diagnosa dengan keterangan tambahan tertentu, seperti gambar berikut. Dalam keadaan tertentu, program juga dapat memberi respon bahwa gejala di luar database komputer. Hal ini sangat tergantung pada tahap pemeliharaan program selanjutnya. Penambahan dan update sistem menjadi mutlak diperlukan untuk menghadapi dinamika penyakit dan gejala yang mengiringinya. Gambar 5 atau gambar di bawah ini menunjukkan kondisi bahwa gejala yang diinputkan di luar dari database komputer, seperti gambar berikut ini. Next. Kesimpulan. Program pembuatan sistem pakar ini bertujuan untuk membantu user mendiagnosa penyakit mulut dan gigi. Sistem pakar ini tidak dapat 100% dijadikan sebagai final decision dalam menentukan penyakit yang dialami pasien. Penalaran yang diperoleh dari pengalaman yang dimiliki oleh user tetap menjadi faktor utama dalam sistem diagnosa penyakit mulut dan gigi. Namun, hasil program ini akan berusaha mengarahkan user untuk fokus terhadap penyakit yang dialami pasien berdasarkan gejala yang ditimbulkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.